Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel Kabar Viral. Channel yang membahas kabar-kabar viral terkini. Pada kesempatan kali ini, Kabar Viral akan membahas suatu kabar viral yang berasal dari dalam negeri yang berhubungan dengan uang. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sehingga lebih banyak yang menonton dan mengetahui informasi ini. Dan jangan lupa untuk tindis dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan kabar viral lainnya yang akan dibahas di channel ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, Kabar Viral akan membahas kabar viral dari dalam negeri, yaitu recehan bernilai ratusan juta. Masa yang benar? Koin jadul alias kuno memang terlihat seperti recehan belaka, tapi siapa sangka semakin kuno, recehan ini bisa bernilai sampai ratusan juta rupiah. Yohanes Diki, 23 tahun, punya hobi mengumpulkan uang kuno sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Ketertarikannya terhadap uang kuno berawal tak kala dirinya suka dibeli angpau dari keluarga dan koleganya. Berbeda dari anak kecil yang lain yang biasanya selalu menghabiskan uangnya, Yohanes justru menyimpan sebagian uang yang sudah diperolehnya itu. Sampai sekarang uang itu menjadi bagian dari beberapa koleksinya. Dari semua seri rupiah yang pernah terbit, diakuinya ia sudah memiliki semua serinya. Maka tak heran dari hobinya itu, investasi untuk mengumpulkan uang kunonya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Investasinya mungkin sudah mencapai 300 juta rupiah sampai 400 juta rupiah karena ngumpulinnya dari kecil. Cerita Yohanes kepada CNBC Indonesia. Pria yang kini tinggal di Purwokerto ini mengaku banyak mendapatkan uang kuno dari antar sesama teman komunitasnya. Atau biasanya semasa ia pernah tinggal di Yogyakarta, ia biasa mencari uang kuno di pasar Klitikan, Yogyakarta. Berdasarkan pengalamannya, kata Yohanes, uang kuno yang paling banyak dicari di kalangan kolektor adalah uang gulden zaman penjajahan Belanda antara seri tahun 1930-an hingga zaman sebelum Indonesia merdeka atau di bawah tahun 1945. Juga yang paling banyak dicari adalah rupiah yang sengaja dicetak bank sentral saat hari-hari peringatan tertentu. Namun diakuinya uang-uang peringatan khusus RI zaman dahulu sulit didapatkan. Yang paling banyak dicari biasanya dari zaman Belanda. Uang yang terbit pada tahun 1930-an, uang dalam seri wayang itu benar-benar langka. Jepang juga cukup langka koinnya. Kalau rupiah yang paling banyak dicari itu uang-uang peringatan. Semakin langka barangnya, maka semakin mahal harganya. Per lembar atau koin uang yang langka barangnya, harganya bisa untuk membeli satu buah mobil Toyota atau Honda baru. Wah, mantap. Yang Belanda bisa beli mobil per lembarnya itu, yang seri wayang. Sekarang masih di harga ratusan juta per lembarnya, karena memang jarang yang punya, jarang yang keluarin atau bersedia dijual. Kalau uang rupiah kertas yang banyak dicari itu gambar Barong Bali yang ada di pecahan 10.000 rupiah. Itu sudah susah dicari. Harganya bisa jutaan hingga ratusan juta, tergantung kondisi. Yang lebih mahal lagi seri hewan tahun 1970-an, itu pecahan 5.000 rupiah, ada gambar banteng, harganya bisa 60 juta rupiah sampai 70 juta rupiah. Sementara uang-uang tahun 1990-an seperti uang 500 rupiah gambar orang utan, menurut Yohanes nilainya masih terbilang belum tinggi untuk dijadikan investasi. Yohanes sendiri saat ini sudah memiliki semua seri rupiah sejak zaman dahulu kala hingga uang masa terkini edisi khusus yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas. Rupiah hampir semua sudah dimiliki. Dari zaman
zaman kemerdekaan sampai sekarang hampir semua sudah punya. Cuma beberapa yang mahal-mahal belum, karena perawatannya juga harus beda, nggak bisa dimasukin ke dalam album seperti uang-uang murah. Pengakuan pria kelahiran 1 Agustus 1998 ini, semasa ia mengoleksi uang kuno, harga termahal yang pernah ia beli justru uang terkini. Edisi khusus yang dilelang langsung oleh Bank Indonesia, dibeli seharga 27 juta. Uang yang dibeli seharga 27 juta rupiah tersebut adalah uang plano atau uang bersambung antar 2 lembar atau lebih yang sengaja dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang-uang tersebut menyatu sama lain. Uang plano tersebut sengaja dicetak demikian dalam jumlah terbatas untuk konsumsi para kolektor, walaupun merupakan alat pembayaran yang sah. Paling mahal yang pernah saya beli uang plano kemarin 27 juta. Itu dilelang Bank Indonesia bekerjasama dengan Balai Lelang di Jakarta. Plano selembar isinya 40 uang, nominalnya 4 juta rupiah. Tapi jadi satu kayak selembar kertas, jadi bergejer 100.000 rupiah, tapi tidak digunting. Lain halnya dengan Yohanes yang lebih suka mengoleksi uang kuno. Ahmad Diki Hamdani 25 tahun justru lebih tertarik untuk mendapatkan cuan dengan menjual uang-uang kuno. Ahmad sudah menekuni penjualan uang kuno sejak 2018. Melihat pasar yang banyak membuat ia memutuskan untuk menjual uang kuno sebagai mata pencahariannya. Dalam menjangkau pasarnya, Ahmad menjual barang-barang koleksi uang kunonya melalui e-commerce, baik itu di Tokopedia, Shopee, hingga Bukalapak. Melalui penjualan uang kunonya tersebut, dia bisa meraup hingga 40 juta rupiah per bulan. Kalau keuntungannya sebenarnya relatif, alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa dapat lebih 20 juta rupiah per bulan. Kadang juga bisa dapat 30 juta rupiah sampai 40 juta rupiah. Nggak pasti juga, tergantung ketersediaan barang. Ahmad sendiri hanya khusus menjual uang-uang kuno dalam mata uang rupiah. Target pemasaran Ahmad sendiri lebih banyak menjual uang-uang rupiah dengan tahun edar tahun 1990-an melalui toko koleksi uang Indo di e-commerce-nya. Ahmad menjual uang rupiah zaman dahulu dengan mematok harga antara rentang Rp2.000 hingga tertinggi Rp400.000. Saya kebanyakan menjual uang-uang tahun edar 1990-an, paling ya masyarakat menengah ke bawah karena lebih gampang jualnya, jadi lebih terjangkau. Paling banyak justru, kata Ahmad, uang-uang kuno yang dibeli dari tokonya itu dijadikan oleh masyarakat sebagai mahar pernikahan. Yang paling mahal itu relatif ya, paling tertinggi itu Rp400.000 sama Rp1 juta. Tapi yang jutaan jarang terjual karena dibeli orang-orang tertentu aja. Lebih sering yang biasa-biasa aja, yang murah-murah, ribuan, puluhan ribu, lebih terjangkau. Biasanya dipakai orang untuk mahar nikah. Pecahan rupiah yang paling laku di tokonya itu, kata Ahmad, yaitu pecahan Rp500 sampai pecahan Rp1.000. Seperti diketahui, uang kertas rupiah tahun terbit 1990-an memiliki berbagai macam desain. Adapun rupiah tahun 1990-an yang dijual Ahmad diantaranya yakni uang pecahan Rp500 bergambar orang utan, kemudian uang Rp1.000 bergambar lompat batu, uang pecahan Rp5.000 bergambar sasando. Selain itu juga Ahmad menjual rupiah edisi 1990 dengan nominal Rp10.000 yang terdiri dari 2 jenis gambar, yaitu bergambar pahlawan Cut Nyak Dien dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-11. Ahmad juga menjual uang pecahan Rp50.000 yang bergambar pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, dan bergambar presiden kedua Soeharto. Soeharto ada 2 jenis juga, ada yang dari plastik dan kertas. Yang plastik nggak beredar banyak, yang Rp100.000 yang dijual, baru yang gambar Soekarno-Hatta yang plastik. Dari pengalaman menjual uang kunonya itu, paling jauh yang pernah dia kirim adalah ke Papua, bahkan ke luar negeri hingga ke Malaysia dan Singapura. Paling jauh itu saya ngirimnya pernah ke Papua. Kalau yang sudah ekspor saya pernah kirim ke Malaysia dan Singapura. Itu tadi pembahasan kabar viral pada kesempatan kali ini mengenai uang kuno atau uang koin pecahan yang sudah tidak beredar di
pasaran ataupun sudah tidak digunakan, harganya relatif tinggi bila dijual ataupun dikoleksi dan kemudian dijual kembali. Jadi apabila kalian memiliki uang-uang kuno atau uang-uang yang sudah tidak beredar, itu lebih baik disimpan dulu. Nanti kalau sudah bernilainya tinggi, bisa kalian jual, ditukarkan dengan uang yang saat ini beredar, nilainya akan lebih fantastis. Oke, mungkin itu saja yang dapat dibahas pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sehingga lebih banyak yang menonton. Dan jangan lupa untuk tindis dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan kabar viral lainnya. Sampai ketemu lagi di kabar viral berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.